Ya, sebentar. Silahkan masuk Ibu. Ibu. Ya. Ibu mau duduk di mana? Di sini atau di sini? Ya, Bu. Oh, oke, silahkan duduk. Ya. Gimana Ibu perjalanan menuju ke sini? Apakah lancar? Lancar Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Ya. Oke Ibu, sebelum itu Ibu kita memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama Ibu siapa? Oh, saya Bunita. Wanita, oke. Nama saya Lilis Sulistiani sebagai konselor ibu. Jadi kita akan mulai saja ya. Ibu, apakah ibu tahu apa itu konselor? Apa itu Bu konselor? Oke. Rasa tersanjung dengan pertanyaan ibu. Baiklah, saya merasa terhormat karena ibu memilih saya untuk menjadi konselor pertama ibu. Nah, saya akan memaparkan 5 asas konselor. Yang pertama, kerahasiaan, yang dimana jika ibu ibu menceritakan kepada saya akan menjaga ketat rahasia tentang ibu. Dan yang kedua, yaitu asas kesukarelaan. Jadi ibu tidak ada kepaksaan untuk mengikuti konseling ini ya. Apakah ibu terpaksa mengikuti konseling ini? Tidak Bu. Oke, kalau begitu kita akan lanjut tentang asas ketiga. Kalau begitu selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi semakin terbuka ibu dalam proses konseling ini, maka konseling ini atau pemikiran semakin efektif proses konseling ini. Konseling ini akan berjalan, jangan khawatir. Semua yang ibu sampaikan akan menjadi rahasia. Kemudian asas kekinian. Jadi kita akan fokus dengan masalah yang kini sedang ibu alami ya. Kemudian yang terakhir yaitu asas kemandirian atau keputusasaan ada di tangan ibu sendiri. Nah, jadi saya sebagai konselor hanya membantu ibu untuk menjalankan masalah, untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya masalah ibu itu bisa diselesaikan oleh ibu sendiri dan saya hanya pelantarnya saja. Baik, apakah ibu ingin bertanya mengenai proses penjelasan yang saya paparkan ini? Kayaknya sudah cukup Bu. Oke, kita ke intinya saja. Apakah ibu mau bercerita tentang apa sekarang? Kayaknya tidak ada deh Bu. Lu mau cerita apa? Anjir, Apa tuh anjing? ya. Oh ya Bu, saya sedikit mau cerita tentang pekerjaan saya. Tapi saya sudah tidak bekerja lagi karena di kerjaan saya gini Bu. Setiap saya bekerja ada saja itu kesalahannya, entah itu di mana dan juga itu di mana, atau di gaji atau di apa. Tapi kalau soal gaji ya saya maklumin ya Bu. Tapi soal untuk senior saya ada yang adil ada yang tidak Bu. Itu yang saya bingung Bu, bagaimana Bu? Jadi ibu mempermasalahkan tentang senior dan Iya. gaji. Nah, bisa jadi juga masalah kayak gitu Bu. Jadi Ada lagi Bu tentang nanti di kerjaan itu Bu, saya kan disuruh lembur. Nah saya sudah lembur kan, dan disitu kan ada shift-shiftnya kan, di mana Iya. saya lembur, di mana saya tidak. Tapi setiap saya mau bagian saya shift pagi kan nggak lembur ya Bu. Tapi di shift pagi itu saya jarang buat didapatkan Bu. Yang dapat itu lembur terus, tapi gaji sama dengan atasan saya Bu. wah, berarti itu masalahnya sangat serius juga ya Bu. Iya. Terus yang bikin saya bingung itu kenapa gaji saya itu disamakan, dan saya sudah bilangkan sama bos saya kan Bu, Iya. tentang kenapa saya kan lembur, saya sering lembur kan, kenapa gaji saya nggak dinaikin, dan sedangkan alasan saya jarang lembur. Nanti
ucapan dari bos itu sama dan sama, karena apa mungkin saya junior, apa mungkin saya baru bekerja atau gimana ya Bu? Oh, bisa jadi ya, karena kan kita kan menjalankan tugas kita hanya sebagai apa namanya, ini apa, pegawai ya kan, harusnya tidak boleh seperti itu. Jadi silakan. Nah terus gimana kesalahan saya Bu? Setiap saya punya kesalahan tuh tetap salah gitu dibandingkan atasan saya tuh kalau misalkan punya kesalahan dia masih bisa dibaikin, tapi kalau saya tidak Bu. Oke. Ibu itu gimana ya, saya tidak bisa mengatakan kesalahan ibu bagaimana, tapi saya hanya bisa sedikit memberi saran saja kepada ibu. Jadi ibu itu harus apa namanya tuh, harus tahu itu kesalahan saya itu di mana, atau wah kalau misalkan ini apa, atasan saya ini ternyata gini, berarti saya harus gimana. Kalau misalkan kalau misalkan oh mungkin saya ada salah dengan atasan saya atau apa gitu. Iya, makanya itu saya sudah berpikir soal itu ya Bu. Atasan saya kayak gini dan saya juga harus kayak gimana kan Bu. Tapi di salah satu memang itu semua nggak adil Bu, semua nggak adil. Adilnya kenapa setiap kenapa setiap saya kayak gini gitu pasti yang salah itu junior bukan atasan. Pernah saya juga ada tuh, kan kita pakaiannya shift ya, ada shift pagi, ada juga shift siang. Nah terus di shift pagi shift siang itu yang lebih banyak itu ke junior yang lebih dapat tuh shift siang. Oh ya. Shift pagi itu cuman senior, dan sedangkan shift pagi sama shift siang itu beda jam. Kalau shift pagi cuman ambil mungkin setelah jam 11 sudah pada pulang, sedangkan di shift siang itu sampai malam seterusnya, kadang sampai jam 12 malam. Jadi itu yang bikin gak keadilan, tapi gaji tetap sama Ya jadi harusnya itu semua harusnya adil ya. ya, bukannya ada gimana ya bos, misalkan sama gitu kan. Mana kita dapat misalkan kita 12 jam, itu juga harus 12 jam gitu kan, jadi beda. Ya ini ya berarti tidak ketersamaan masalah pekerjaan ya. Oke, apa ada lagi yang mau ibu sampaikan? Kayaknya sudah cukup. Oke, terima kasih ibu telah berkonseling kepada saya. Mungkin kita akan bertemu lagi di konseling selanjutnya. Terima kasih ibu. Terima kasih Bu, makasih.